Arobail, Munjid 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan perihal materi moderasi beragama dalam bernegara, yaitu yang dimuat dari mata kuliah moderasi beragama yang diampu oleh Dr. Siti Mariam Munjiat, SSMPDI. Kelompok kami mempunyai anggota sebagai berikut. Yang pertama, saya sendiri yaitu Suryana dengan nomor NIM 23811302111. Kemudian kedua Ibu Wiwin Khairiyah dengan nomor NIM 23811302212, dan yang terakhir Bapak Mahmudi dengan nomor NIM 23811302213. Pada video kali ini kami akan memaparkan tentang moderasi beragama dalam bernegara. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama merupakan cara beragama dengan mengambil jalan tengah. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak akan ekstrim dan tidak akan berlebihan saat menjalani ajaran agamanya masing-masing. Nah, orang yang menjalankan atau orang mempraktekannya disebut moderat. Mempunyai landasan moderasi dalam beragama. Moderasi dalam beragama mempunyai landasan implementasi, yaitu di Indonesia sendiri adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang secara implisit dan eksplisit menjamin kebebasan beragama atau berkeyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks pluralitas agama, akhir-akhir ini rentan terhadap klaim kebenaran yang memicu konflik dan kekerasan dalam moderasi beragama. Untuk itu dibutuhkannya moderasi beragama, bahkan harus dan terutama dalam mengupayakan kehidupan bermasyarakat sendiri, bernegara dan berbangsa diliput oleh keindahan dan kedamaian. Demikian untuk pemaparan moderasi beragama dan landasannya. Kemudian kami persilahkan kepada Ibu Wiwin Khairiyah untuk melanjutkan presentasinya. Terima kasih Bapak Suryana. Saya lanjutkan, yaitu tentang konsep dasar moderasi beragama Kementerian Agama Republik Indonesia. Konsep dasar moderasi beragama menurut Kementerian Agama Republik Indonesia adalah sikap toleran, menghargai perbedaan dan mengejawantahkan kemaslahatan bersama. Moderasi beragama juga merupakan perekat antara semangat beragama dengan komitmen berbangsa dan bernegara. Konsep moderasi beragama juga harus mengacu pada sikap beragama yang bersifat seimbang dan tidak berlebihan dalam mengamalkan ibadah, serta memberikan penghormatan ataupun bersikap toleran atas praktik ibadah yang dilakukan oleh pemeluk agama lain. Prinsip moderasi beragama. 1. Yaitu meyakini kebenaran agama sendiri secara radikal. 2. Menghargai dan menghormati penganut agama lain. 3. Menolak segala bentuk kekerasan yang dilakukan atas nama agama. 4. Memahami bahwa agama adalah sarana untuk mencapai kedamaian dan kasih sayang. Selanjutnya, prinsip moderasi beragama adalah menerima perbedaan tradisi dan budaya, bersikap terbuka dan menerima perbedaan, menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Indikator moderasi beragama. Berdasarkan buku yang diterbitkan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tahun 2019 tentang moderasi beragama yang berisikan konseptual moderasi beragama, pengamalan empirik moderasi beragama, strategi penguatan dan implementasi moderasi beragama. Dalam bagian konseptual moderasi beragama disebutkan ada 4 indikator moderasi beragama, yaitu 1. Komitmen kebangsaan, 2. Toleransi, 3. Anti kekerasan, 4. Akomodasi terhadap kebudayaan lokal. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Bapak Mahmudi. Kepada Bapak Mahmudi dipersilakan. Terima kasih kepada Bu Wiwin dan Bapak Suryana yang akan melanjutkan presentasi pada kesempatan kali ini, yaitu tentang urgensi moderasi beragama. Urgensi moderasi beragama terletak pada fakta bahwa kondisi intoleransi di pluralitas yang mengemuka
adalah merupakan suatu kelembutan, di mana hal tersebut justru dapat menghidupkan pancaran kerukunan agama yang mengafirmasi bahwa kebenaran yang ilahi itu senantiasa melampaui rasionalitas manusia, sehingga hal tersebut memungkinkan untuk didekati dan dipahami dengan perbedaan perspektif atau cara pandang, yang kemudian hal tersebut dapat dipraktekkan secara lebih lentur, cair, dan bahkan lebih rileks. Moderasi beragama dapat memampukan seseorang untuk melihat kepada hal-hal yang lain, di mana penganut agama lain bukan sebagai suatu ancaman atau lawan, tetapi merupakan sebuah peluang dan kawan seperjuangan untuk mewujudkan nilai-nilai agama dalam menjalani aktivitas ini dan di sini, untuk kemudian berikhtiar bersama kepada kehidupan dunia atau kehidupan setelahnya, life after life, tentunya dengan ajaran agama masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah pentingnya moderasi beragama. Moderasi beragama menjadi sangat penting karena lebih efektif untuk mencari jalan tengah yang memberikan penawaran atau win-win solution bagi setiap masalah keagamaan yang dihadapi. Di dalam konteks pluralitas agama di Indonesia, moderasi beragama sangat signifikan dan relevan untuk lebih dapat membumikan nilai-nilai Pancasila dan undang-undang yang dapat menjamin kebebasan di dalam beragama dan berkeyakinan. Kemudian yang terakhir adalah apa peran yang harus dijalankan oleh negara. Di sini, di dalam rangka menciptakan masyarakat yang moderat dalam beragama, negara perlu hadir untuk memfasilitasi terciptanya ruang publik yang dapat menciptakan interaksi yang baik antar umat beragama. Jangan sampai posisi negara malah melahirkan regulasi dengan sentimen tertentu yang memberikan kesan diskriminatif dan diberlakukan secara umum di ruang publik. Kehadiran negara harus dapat memfasilitasi, bukan untuk mendiskriminasi satu dengan yang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.